Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Dalam seri ke-143 ini didukung oleh para pemain Mario Kulon sebagai Banyak Kapuk, Mas Sono sebagai Rakawi Kirang, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Harry sebagai Kuda Prana, Nusri sebagai Gagak Sali, Tata Ape sebagai Rana Dikara, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakawi Kirang menjadi serba salah. Banyak Kapuk tidak begitu menanggapi laporannya. Rupanya, pelatih ilmu kanuragan di lereng Girinata itu sudah lebih tahu tentang kehadiran seorang perempuan tua. Rakawi Kirang hanya bisa menundukkan wajahnya, menunggu apa yang akan dikatakan Banyak Kapuk selanjutnya. Rakawi Kirang. Oh, iya Gusti. Aku yakin kehadiran perempuan itu erat hubungannya dengan peristiwa pembunuhan di pagar Gunung Batu. Benar Gusti. Hamba juga berpendapat begitu. Namanya kita telah kecolongan. Seorang perempuan bisa menyusup ke Lopanda dan akhirnya menemukan tempat ini. Tempat yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, kecuali kita sendiri. Tempat yang selama ini dijaga dengan ketat dan kita rahasiakan keberadaannya. Oh, hamba menyesal sekali Gusti. Seharusnya hamba tidak teledor. Sudahlah. Penyesalan tanpa tindak lanjut tak banyak gunanya. Kita harus segera mengatasi persoalan ini. Orang itu bisa berbahaya sekali. Aku belum tahu
Dia berasal dari golongan mana? Apa maksudnya datang mengintip kemari? Tapi yang jelas, kita harus segera bertindak. Perempuan itu harus ditangkap, hidup atau mati. Banyak Kapuk mengumpulkan 10 orang muridnya yang dianggap cukup handal. Kemudian bersama Raka Wikirang, mereka bergegas meninggalkan lereng Girinada. Raka Wikirang. Iya, Gusti. Kau bawa mereka menyusuri jalan ini. Aku akan mengambil jalan lain. Perempuan itu mempunyai kepandaian yang cukup tinggi. Cepat, bawa mereka dan nanti kita bertemu di bawah lereng ini. Oh, baik. Baik, Gusti. Ayo anak-anak. Kita jalan terus. Pasang telinga dan mata kalian baik-baik. Awasi setiap sudut-sudut jalan yang gelap. Dan jangan lupa mempersiapkan senjata kalian. Sudah gila semua ya? Atau mereka itu orang-orang yang tidak punya pekerjaan? Aku kan tidak mengganggu. Kok malah diuber-uber seperti maling saja? Oh, dasar orang-orang gunung. Tapi mana bisa mereka menangkap aku? Lihat saja, mereka pada keluyuran ke sana kemari. Jangan-jangan nanti pantatnya diseruduk babi hutan. Dasar orang bodoh. Tapi akan kubuat permainan yang menggelikan. Nah, itu ada yang berjalan mengendap menuju kemari. Akan kulempar punggungnya dengan kerikil. Dia kaget. Dia lingak-linguk seperti kunyuk. Iya, sekali lagi ya. Dua kali punggung seperti dilempar batu kerikil. Ya, pekerjaan siapa ini? Ya, jangan-jangan di tempat ini ada yang menunggu. Tidak mungkin. Pasti ada yang bertangan jahil yang ingin mempermainkan aku. Ya, biasanya Adik Gagak Sali suka bercanda. Oh, itu dia. Itu dia orangnya. Ya, itu dia perempuan tua yang membuat onar. Hei, itu dia orangnya. Dia ada di sini. Hei, dia ada di sini. Itu. Tahan dulu Gagak Sali. Kau jaga di sana. Kuda Prana, kau di sana. Baik. Kalian menyebar. Kepung rapat wanita tua ini. Jangan sampai dia bisa meloloskan diri lagi. Nah, kau tidak akan bisa berkutik lagi. Sedang apa kalian ini ya? Jangan berbuat macam-macam ya. Kau tidak akan bisa mengecoh kami lagi, ha? Aku mengecoh kalian. Untuk apa? Aku hanyalah seorang perempuan tua.
Mestinya kalian bisa menaruh hormat sedikit pada perempuan tua ini seperti aku ini. Ya, bukan malah memburu, mengejar sambil berteriak ke sana kemari. Aku kan bukan maling. Iya, kami tidak tahu apakah kau bermaksud mencuri atau mempunyai tujuan-tujuan yang lain. Tapi dengan masuk ke desa kami secara diam-diam, dengan menyelinap ke sana kemari ketika kami sedang lengah, itu bisa menjadi bukti bahwa kau datang bukan untuk bersahabat dengan kami. Dan karena itu, kau harus kami tangkap. Hanya orang-orang jahat yang pantas ditangkap. Kau tidak perlu khawatir. Yang penting, kau harus mau diperiksa. Nanti kau bisa membuktikan bahwa kau bukan bermaksud jahat. Nah, dan kalau memang begitu, kau pasti akan kami lepaskan lagi. Enak saja. Aku tidak senang ditangkap, lalu dilepaskan begitu. Aku kan bukan kambing. Jangan main-main. Kau sudah kami kepung rapat. Awas, aku mau lewat. Kurang aja. Ayo, nenek, ayo. Tangkap perempuan tua ini. Ayo, sergap dia. Ayo, kalian maju bersama-sama. Ayo, keroyok dia. Tunggu kataku. Tunggu. Abi Girang, itulah dia orangnya. Benar Ki Lurah, perempuan itulah yang saya katakan tadi. Iya, tunggu sebentar. Kalian minggir dulu, tapi jangan lengah. Kalian tetap berjaga-jaga. Aku akan bicara dulu dengan orang itu. Iya. Maaf, aku kepala desa Lopandak ini. Namaku Rakawi Girang. Ya. Kau kepala desa ini. Iya. Lihat orang-orangmu itu. Mereka mau menangkap aku. Kami hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Dan apa maksud kedatanganmu di desa kami? Aku tidak punya maksud apa-apa. Aku hanya kebetulan saja melewati desamu. Dan sebelumnya, aku sudah melewati beberapa buah desa. Dan tak ada seorang pun yang menggubris kehadiranku. Kau mau kemana? Nampaknya kau baru saja berjalan jauh. Aku mau pulang ke Kambang Rawi. Rumahku di Kambang Rawi. Oh, kasihan sekali. Kambang Rawi memang masih cukup jauh dari sini. Ya. Kalau kau kasihan ya sudah. Jangan mengganggu aku. Aku mau pulang. Tunggu sebentar. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Di sana kita bisa berbincang-bincang barang sebentar. Setelah itu, aku akan menyuruh beberapa warga desa mengantarmu ke Kambang Rawi. Tidak. Aku bisa pulang sendiri kok. Aku walaupun sudah nenek-nenek, biasa pulang sendiri. Dan ya, terima kasih atas undanganmu itu. Tapi sayang sekali, aku tidak bisa menerimanya. Lain kali saja ya. Sudahlah, Rakawi Girang. Tak ada gunanya membujuk orang tua itu. Ya. Itu temanmu itu benar. Aku memang tak suka dibujuk-bujuk seperti anak kecil. Sudah. Beri aku jalan. Kalian ini seperti sedang perang saja. Hanya menghadapi seorang nenek-nenek sudah mengerahkan sekian banyak orang. Baiklah. Tapi maaf, kami terpaksa tidak bisa membiarkanmu pergi sebelum kami tahu persis siapa kau. Aku tahu. Sejak tadi juga aku sudah tahu. Aku dicurigai kan? Iya, kami terpaksa mencurigaimu, Nek. Kecuali kau sudah memberi keterangan dan bukti yang cukup. Iya, kukira desa ini tidak aman. Ada orang mau lewat saja kok dicurigai. Dia mau ngelayang pergi. Awas, kamu kemana? Tangkap saja orang itu. Tangkap, dia berbahaya. Kalau memang dia melawan, bunuh saja. Dia tidak boleh keluar dari Lopandak dalam keadaan hidup.
Suasana tegalan di malam yang penuh taburan bintang itu menjadi gaduh riuh. Sekitar 30 orang berusaha menangkap seorang perempuan tua yang bergerak dengan sangat lincah. Keadaan perempuan tua itu menjadi berbahaya karena serangan yang datang bertubi-tubi silih berganti. Rakawi Kirang melompat mundur begitu melihat perempuan tua itu mencabut senjatanya yang bentuknya aneh. Senjata itu mirip sapu gerang atau sapu lidi yang sudah pendek karena sering dipakai. Dan selanjutnya sapu gerang itu mengamuk di tangan pemiliknya. 2 orang sekaligus roboh. Dia lolos lagi, Ki Lurah. Iya, dia kabur. Mengapa tidak kita kejar? Itu dia, berlari ke sana. Sudahlah. Kejar. Sudahlah, Kuda Prana. Tidak usah. Biarkan dia. Ya. Tapi dia sudah melukai 2 orang warga desa, Ki Lurah. Ya, aku tahu. Dan aku tak ingin melihat dia lebih banyak lagi melukai teman-teman kita. Bagaimana, Rana Dikara? Aku sedang memikirkan jurus-jurus yang digunakan perempuan tua itu tadi. Ya. Aku juga seperti sudah mengenalnya. Tapi, ya sudahlah. Yang penting kita jangan jatuh korban lebih banyak lagi. Sekarang, mari kita rawat saja mereka yang terluka. Dan kau, Rana Dikara, kau temani aku mencari Gusti Banyak Kapuk. Itu kebangetan sekali. Masa perempuan tua begini masih juga dikeroyok begitu banyak orang. Apalagi kepala desanya itu sepertinya sangat bernafsu menangkap aku. Kalau begini, aku harus segera pergi dari desa ini. Desa ini tidak nyaman untuk menginap. Orang-orangnya brutal dan kasar. Perempuan tua itu sudah akan melangkah pergi. Tapi dia mengurungkan niatnya. Karena tiba-tiba di hadapannya berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi tegap. Ada orang rupanya. Sampai kaget aku. Apakah kau salah satu di antara mereka itu? Maksudku, orang-orang desa ini, orang-orang yang mengejar saya itu. Kau sudah membuat keributan di desa ini. Mereka itulah yang membuat keributan. Merekalah yang meributkan aku. Kau berani datang mengintip ke lereng Girinata. Oh iya, kau. Aku sudah berkenalan denganmu tadi. Tapi karena kau tidak menganggapku sahabat, ya aku terpaksa kabur. Maaf ya. Sekarang kau jangan harap bisa kabur lagi. Aku harus menangkapmu. Harus? Iya, harus. Loh, kalau aku tidak mau kau tangkap bagaimana? Menangkapmu adalah kewajibanku sekarang ini. Kalau begitu, ya tangkaplah. Perempuan tua itu seketika menjadi kerepotan karena laki-laki tegap itu yang tak lain adalah Banyak Kapuk menyerang dengan gencar. Beberapa jurus berlalu dengan cepat. Banyak Kapuk memang tak memberi kesempatan sedikit pun pada lawannya untuk berkelit atau menghindar. Karena keadaannya semakin terjepit, perempuan tua itu tiba-tiba melonting ke atas. Dan pada saat kakinya sudah kembali di tanah, kedua belah tangannya menggenggam senjata yang aneh bentuknya. Dengan senjata aneh itulah tadi ia bisa mengusir warga desa Lopanda. Ayo, tangkaplah aku.
Kalau kau bisa menangkap aku, akan aku sembah telapak kakimu. Ayo, tangkaplah aku. Mendengar perkataan perempuan tua itu, banyak kapuk merasa tergugah hatinya, merasa tersinggung kehormatannya. Maka dia pun melompat mundur sambil mendengus keras. Perempuan tua. Sudah puluhan tahun aku hidup bergelimang dalam dunia kanuragan. Sudah puluhan tahun aku terlibat perkelahian baik besar maupun kecil. Tapi baru malam ini ada seorang nenek-nenek menghina aku dengan cara serendah itu. Baik, sekarang akan kita lihat. Kalau dalam 20 jurus aku belum bisa meringkusmu, maka terpaksa aku harus menyembah telapak kakimu. Jangan marah-marah begitu. Aku tadi hanya bercanda kok. Aku hanya heran sekali. Apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Mereka, warga desa, kelihatannya takut sekali desanya dimasuki orang. Setiap daerah mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Mereka harus bertanggung jawab pada keamanan dan ketertiban desanya masing-masing. Kau tidak perlu heran. Iya. Apakah semua orang yang datang ke desa ini harus diperiksa begitu? Kalau memang orang itu tidak bermaksud jahat, apa susahnya menurut untuk diperiksa? Hanya mereka yang datang dengan maksud tertentu yang biasa tidak mau diperiksa. Termasuk aku rupanya. Iya, termasuk kau. Jadi kau pun mencurigai aku rupanya. Kau pasti orang yang ditugaskan kelompok tertentu untuk menyusup kemari. Nah, keberanianmu itu kuberi acungan jempol. Tapi aku akan segera tahu siapa orang yang telah menyuruhmu kemari. Awas! Banyak kapuk ternyata tidak main-main. Apa yang dikatakannya segera nampak buktinya. Perempuan tua itu, sekalipun sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bahkan sudah menggunakan senjata andalannya, tapi masih belum bisa membendung serangan-serangan lawan. Nampak dia semakin kalang kabut. Keadaan semakin gawat, dan hampir saja banyak kapuk dapat menyerangkan pukulan mautnya. Mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Agaknya orang itu tidak sendirian. Ketika kami sedang bertempur, rupanya ada orang ketiga yang menjadi penonton. Dan jelas, orang itu mempunyai tingkat kepandaian di atasku. Siapa mereka itu? Gusti. Hei, Ranadikara, lihat. Gusti, banyak kapuk ada di sini. Aku gagal, Rakawikira. Perempuan tua itu bisa lolos. Gusti tidak apa-apa? Tidak, Ranadikara. Aku hanya heran. Siapa orang yang telah menolong perempuan tua itu? Jadi perempuan gendeng itu ada temannya ya? Iya. Ketika aku hampir berhasil meringkusnya, mendadak ada bayangan berkelebat. Bayangan itu lalu menyambar perempuan tua itu, lalu membawanya kabur ke tempat gelap. Banyak kapuk merasa sangat kesal. Dia gagal lagi menangkap perempuan tua itu yang ingin dikorek keterangannya dari mulutnya. Seseorang tiba-tiba saja datang dan menyamparnya, lalu membawanya kabur. Sayang sekali. Mestinya orang itu bisa kuringkus. Benar Gusti. Kalau perempuan tua itu bisa diringkus, Gusti bisa mengkorek keterangan dari mulutnya. Dia memang hebat. Ilmu kanuragannya jauh melebihi rata-rata warga desa Lopandak, Gusti. Iya, aku sudah melihatnya sendiri, Ranadikara. Kalau kurang hati-hati, aku pun tidak akan bisa berbuat banyak pada orang itu. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Ya, sepertinya Gusti sedang merisaukan sesuatu. Iya, benar, Rakawikira.
Aku merasa kesal sekaligus heran. Ilmu kanuragan yang digunakan perempuan tua itu, mengapa sangat mirip dengan ilmu yang selama ini kuajarkan pada kalian? Benar Gusti. Kami semua juga merasakan hal itu. Ilmu perempuan tua itu mirip sekali dengan jurus-jurus lengan 1000 milik Gusti Banyak Kapuk. Apakah mungkin ilmu itu ada yang membocorkannya keluar, Gusti? Ya, mungkin saja begitu. Mungkin ada di antara murid Gusti yang membocorkannya keluar. Tidak, aku kira tidak. Perempuan tua itu memiliki tingkat kepandaian yang lebih tinggi dari kalian. Apalagi orang yang telah membawanya kabur. Kepandaiannya kira-kira 2 tingkat di atasku. Ya. Kalau begitu, tidak mungkin mereka memperoleh ilmu itu hanya karena bocoran dari kita. Mungkin salah satu di antara mereka itulah pendekar lengan 1000 yang tersohor itu. Aku belum bisa memastikannya. Pendekar lengan 1000 aku kenal dengan baik. Ya sudahlah. Biarlah, aku akan merenungkannya lagi nanti. Sekarang yang paling penting ialah bagaimana cara kita mengamankan desa Lopandak. Barangkali kita harus lebih ketat mengadakan penjagaan, Gusti. Terutama jalan menuju lereng Girinata. Barangkali hamba harus mengerahkan lebih banyak warga desa lagi untuk meronda siang malam. Iya, kukira hanya itulah satu-satunya cara yang bisa kita gunakan sekarang ini. Banyak Kapuk, Rakawi Kirang dan Rana Dikara lalu meninggalkan Tegalan yang sebagian besar tanamannya rusak akibat pertarungan. Sementara itu, di suatu tempat, sebuah bayangan melayang ringan dan akhirnya bayangan itu hinggap dengan tenang di atas sebongkah batu. Bayangan itu lalu meletakkan tubuh seseorang di atas batu di sebelahnya. Di mana aku sekarang ini? Ya, aku ingat. Aku sedang bertempur dengan laki-laki bertubuh tegap di tengah Tegalan. Laki-laki itu memang hebat. Tapi sepertinya dia menggunakan jurus-jurus yang mirip sekali dengan lengan 1000. Siapa sebenarnya orang itu ya? Masa bodoh. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Rupanya ada orang lain. Dia sedang enak-enak duduk di sebongkah batu. Siapa kau ini, ya? Mengapa kau tidak menyaut? Balikkan punggungmu dan jawablah pertanyaanku. Siapa kau? Oh, memang nakal. Kau bandel. Hah? Aku bandel? Kau ini bicara seenak perutmu saja. Aku ini sudah nenek-nenek. Aku bukan anak kecil. Mengapa kau masih menghadap ke sana? Ayo, balikkan punggungmu. Aku mau melihat wajahmu. Bukankah kau yang menolong aku tadi? Untung masih ada yang mau menolongmu, anak manis. Kalau tidak, tentu kau takkan bisa pulang lagi ke rumah kakekmu di Tanibala. Kurang asem. Kau tahu siapa diriku rupanya. Siapa kau? Pada saat itu, seorang lelaki yang bertubuh tinggi ramping, berpakaian serba hitam, membalikan punggungnya perlahan-lahan. Rupanya dia kakek Sugata Brahma. Bagaimana ini? Wah. Aku bisa ketahuan nih. Tapi belum tentu dia mengenali aku.
Kau rupanya juga orang tua seperti aku ya? Kau ini bisanya melucu. Aku tidak melucu. Kau memang sudah tua. Lihat saja, jenggotmu sudah semuanya putih. Ya. Aku memang sudah tua. Kalau ada orang mengatakan aku masih muda, dunia ini bisa kiamat. Bukan itu yang menggelikan. Bukan aku, tapi kau. Hah? Aku? Ada apa dengan aku? Apanya yang lucu? Hah? Awas ya, kau jangan main-main ya. Malah tertawa. Masih juga aku kau anggap lucu. Kurang ajar. Dasar kakek-kakek sinting. Kakek-kakek sinting. Aduh, ampun. Sudah, tidak lucu. Aku tidak akan ketawa. Sudah, sana pergi. Dan terima kasih atas pertolonganmu. Sana pergi. Aku mau pergi, tapi kalau bersama nenek. Bagaimana, Nek? Ayo, kita pergi bersama-sama. Yes. Tua-tua masih mau berlagak. Nyebut dulu. Umurmu itu berapa? Ubanmu itu sudah tak bisa dihitung lagi. Cis, tidak tahu malu. Awas, aku mau jalan. Minggir, aku mau lewat. Aduh. Jangan kurang ajar ya. Nanti ku gebuk punggungmu yang sudah bongkok itu. Biar tambah bongkok. Kurang ajar benar. Kau berani sekali mencopet kerudungku, ha? Ayo, kembalikan. Sudahlah, hentikan, Duh. Permainan sandiwaramu memang bagus sekali. Apa? Main sandiwara? Siapa yang main sandiwara? Sudahlah. Nanti suaramu habis kalau kau bicara seperti itu. Apa? Kau ngaco. Kau memang gadis yang bandel. Kau gadis nakal, berani dan keras kepala. Ini, apa ini? Kau pakai kerudung seperti nenek-nenek. Dan itu, wajahmu itu kau apakan, ha? Wajah cantik-cantik, kau dicoreng-coreng begitu, ha? Apa kau ingin menjadi nenek-nenek benar? Hah? Rugi loh, rugi. Jadi nenek-nenek itu tidak enak. Giginya ompong, rambutnya putih, suaranya seperti kaleng rombeng. Kurang asam. Kau mau menghina aku rupanya ya? Kau ngeledek ya? Awas nanti. Sudah. Nanti kalau kau masih juga bandel, akan ku jewer kupingmu sampai merah. Hah? Kakek begitu ah? Sebab. Marah ya? Ngambek ya? Kenapa kakek mengikuti aku? Loh, kau ini bagaimana, Wuni? Kau kan cucuku satu-satunya. Aku mengikutimu sejak dari Jasun Wungka. Jadi kakek tahu semua yang kulakukan? Tentu saja tahu, Undu. Tahu. Aku tahu kau membedaki wajahmu, mencoreng wajahmu biar tampak tua. Kakek. Dan aku juga melihat kau memutihkan rambutmu dan mengenakan kerudung nenek-nenek itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Du? Mengapa kau lakukan semua itu? Aku ditugaskan menyusup ke desa Lopanda, kek. Aku tahu desa itu dijaga ketat. Ya. Maka ya aku lalu menyamar. Loh, siapa yang menugaskanmu, ha? Aku sudah menjadi orang pemerintahan Kediri, kek.
Aku adalah salah satu di antara mereka yang menduduki kursi 4 besar. 3 yang lain Empu Bajil, Dewi Sambi, lalu Empu Renteng. Pemerintah Kediri mau menyelidiki desa Lopandak. Menyelidiki desa Lopandak? Iya. Kenapa memang? Desa itu dicurigai sebagai tempat persembunyian sekelompok orang yang memusuhi pemerintahan. Katanya di desa itulah mereka membuat perguruan ilmu kanuragan yang dilarang keras oleh pemerintah Kediri. Wah. Mengapa kau bisa terlibat soal begitu, Endu? Itu bahaya, itu bisa gawat. Memangnya kenapa, Kek? Kau masih terlalu muda untuk terlibat soal-soal seperti itu, Wuni. Lebih baik kau hentikan sampai di sini. Tak ada gunanya. Soal-soal seperti itu hanya akan membuat kita susah. Kalau kejeblos kan susah. Tapi aku harus membalas dendam, Kek. Sudahlah, Wuni, sudah. Jangan menuruti darah muda yang sebentar meluap. Lupakan saja dendam itu. Tak baik mendendam pada siapapun juga. Mengapa kau tidak belajar murah hati, Ndu? Tidak, Kek. Aku harus membalas dendam. Aku belum merasa puas sebelum rasa sakit hatiku yang kuderita sejak kecil belum terbalas. Aduh. Jangan begitu, Ndu. Itu tidak baik. Kasihan ibu, Kek. Ibu juga terpaksa hidup kesepian dan menderita. Semua ini gara-gara lelaki yang tak bertanggung jawab. Lelaki seperti itu mestinya diremukkan tulang-tulangnya. Wah. 4 bulan kau meninggalkan Tanibala. Kok jadinya seperti ini? Jangan, Du, jangan. Lebih baik ikut kakek pulang. Tidak mau, Kek. Aku tidak mau pulang. Kalau kau tidak mau pulang, nah, rasakan. Biar ku gebuk pantatmu dengan kayu ini. Aduh. Ampun, Kek. Ampun. Ampun, Kek. Perempuan tua yang ternyata adalah Sakawuni itu akhirnya mau juga mengikuti kakeknya pulang ke Tanibala. Ki Sugata Brahma, kakek Sakawuni, membawa gadis itu menyusuri jalanan tikus meninggalkan tepian desa Lopandak. Matahari mulai tersembul di ufuk timur ketika mereka tiba di suatu tempat. Lihat, aku meninggalkan kudaku di sini. Rupanya dia sudah bosan menunggu kita, Wuni. Sejak semalam aku meninggalkannya di bawah pohon ini. Si Wulung memang kuda yang baik dan setia, Kek. Nah, ayo naik. Mumpung masih pagi. Ayo, Wuni, naik. Apa lagi yang kau tunggu? Ayo. Kita langsung ke Tanibala, Kek. Ya, mampir kemana lagi? Sudahlah, tidak perlu mampir-mampir lagi. Kita langsung ke Tanibala saja. Tapi, Kek, aku harus mempertanggungjawabkan tugas dan pekerjaanku pada pemerintah Kediri. Alah, sudahlah. Jangan dipikirkan lagi soal itu. Aku Ki Sugata Brahma yang akan bertanggung jawab kalau mereka mau marah. Ayo. Ya. Kuda yang mereka tunggangi segera melesat menuruni bukit-bukit. Kuda itu terus melaju semakin jauh meninggalkan desa Lopandak. Dan matahari yang bersinar cemerlang menghangatkan tubuh mereka. Ya. Berdebah
Sampai sekarang belum kelihatan batang hidungnya. Bukankah sudah kukatakan bahwa perempuan brengsek itu tidak bisa kita percaya? Bukan aku yang menunjuk dia menjadi telik sandi. Kau lihat sendiri kan, Tuan Kebo Mundarang yang memilih dia. Tapi sebenarnya Kakang Bajil bisa mengajukan keberatan. Mengapa Kakang hanya menurut saja? Sekarang kalau begini, bagaimana? Kakang Bajil. Ya, bagaimana pendapatmu, Adi Renteng? Aku sudah pusing. Kalau nanti dia berani datang ke Jasun Wungkal, akan kugasak sampai mampus. Bagaimana dengan pendapat Tuan Kebo Mundarang sendiri, Kakang? Dia pun kesal dan marah. Tapi kesal dan marah saja kan tidak cukup untuk mengatasi persoalan ini. Ya, malah aku yang disalahkan. Sial benar. Atau mungkin perlu ditugaskan seseorang untuk menyusul ke Lopandak, Kakang? Sudah terlambat. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang. Sebentar lagi beliau pasti sudah sampai kemari. Iya. Kalau begitu kita laporkan saja apa adanya. Memang sudah terlambat. Mestinya semalam dia sudah kembali dari Lopandak. Sakawuni, kalau suatu saat aku bisa memergokimu, aku tak akan sudi berpikir dua kali. Akan kurembukan batang lehermu. Nah, itu dia. Rombongan Gusti Ardaraja sudah datang, Kakang. Ampun Gusti, ini memang kesalahan kami. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu akan berkhianat. Bukan hanya kalian yang salah. Aku pun ikut bersalah, Kakang Bajil. Aku yang memilih gadis itu untuk menjadi telik sandi. Kalau persoalan Lopandak ini sudah selesai, orang yang bernama Sakawuni itu harus dicari sampai ketemu. Dia harus hukum berat karena telah melalaikan tugasnya. Itu sama saja menamar wajah pemerintah Kediri. Benar Gusti. Kami nanti yang akan mencari gadis sial itu. Sekarang kita bicarakan soal desa Lopandak. Desa itu memang patut diberi pelajaran. Apakah Paman Bajil sudah bersiap-siap? Sudah beres semua Gusti. Gusti tinggal memberi perintah dan kita bisa berangkat ke Lopandak. Ada berapa orang semua? 700 orang Gusti. Bagaimana Paman Kebo Mundarang? Apakah kita akan membawa seluruh prajurit atau membiarkan sebagian untuk tinggal di Jasun Wungkal? Sebaiknya kita biarkan sebagian tinggal untuk menjaga keamanan di sini, Gusti. Menurut pendapat hamba, kita cukup membawa 500 orang saja. Berapa lama dibutuhkan waktu untuk sampai di desa Lopandak? Ampun, Gusti. Barangkali Kakang Bajil lebih tahu soal ini. Berapa lama kira-kira, Kakang? Menurut cara Nejong, kalau kita berangkat sekarang ini, kita akan tiba di Lopandak menjelang petang nanti. Baiklah. Kalau begitu, siapkanlah pasukan sekarang juga. Kita akan segera berangkat. Aku sudah tidak sabar lagi bertemu muka dengan wajah-wajah para pemberontak itu. Bagaimana, Kakang Bajil? Ampun Gusti, semua sudah beres. Kita bisa berangkat sekarang. Kalau begitu, berilah aba-aba untuk berangkat. Baik Gusti. Ya, pasukan, berangkat! Sekitar 500 prajurit berkuda segera berangkat meninggalkan Jasun Wungkal. Mereka memutari kaki Gunung Arjuna, melewati desa Pakahuli, dan menjelang tengah hari, mereka sudah mulai merambah lereng Gunung Arjuna. Nah, saudara pendengar,